belajar, tapi kemudian nanti kita ada ininya, ada feedback gitu ya. Ada feedback yang kemudian itu bisa menjadi pelajaran buat kita dan baru kemudian setelah seminggu atau 2 minggu bahkan sebulan baru kita pendidikan formal tentang audit. Nah, adik-adik sudah beruntung hari ini kurang lebih 6 kali ya Bu Rona ya pertemuan, nanti paling tidak saya akan sharing bagaimana audit ini, nggak jauh-jauh beda lah. Di bank manapun akan sama saja, hanya beda appetite-nya, mungkin naming-nya ya gitu yang berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang penugasan ya. Nanti akan ada studi kasusnya juga. Nah, kita akan membahas tentang penugasan ini tentunya tidak terlepas dari kalau kita bicara teori manajemen, ya, adik-adik semua bisa ingat ya kalau teori manajemen itu kita selalu pakai istilah POAK gitu ya, planning, organizing, controlling, dan actuating and controlling. Nah, sama halnya dengan audit. Audit itu ketika kita mau masuk ke ruang lingkup atau kira-kira fokus kita mau meriksa siapa? Mau meriksa cabang, mau meriksa kantor wilayah, mau meriksa unit bisnis apapun, harus ada yang namanya planning. Nah, hari ini kita akan belajar planning, kemudian kita belajar action-nya, ya, kemudian apa yang akan kita create nanti ke depannya. Create itu dalam artian report-nya seperti apa ya, adik-adik semua. Nah, harapan saya nanti adik-adik juga ngalir, kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Kemudian kita discuss ya, nggak usah malu-malu gitu. Wah, gimana sih menjadi auditor bank gitu? Nanya out of context tetapi masih ada hubungan dengan internal auditan ataupun banking boleh ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Nah, kita akan belajar ke depan, ini ada 8 poin ya untuk di sesi perencanaan, tapi saya tidak akan terlalu detail banget karena adik-adik juga paling tidak memahami ya prinsipnya bahwa apa yang memang kita harus buat yang namanya planning tadi. Kita harus merencanakan dulu yang namanya ngaudit. Sebelum ngaudit itu kita harus merencanakan dulu. Baru kemudian kita masuk, setelah kita merencanakan kita mau ngapain aja, mau meriksa apa. Dan kemudian ini yang harus kita siapkan. Siapa yang harus meriksa, berapa orang yang harus kita butuhkan, berapa lama waktu, itu semua akan ada di sini. Sampai teknisnya bahwa kita harus memberitahukan kepada auditi. Istilah saya kalau auditi itu artinya orang yang kita audit. Ya, kalau kita periksa bisnis, katakanlah cabang, maka cabang itu yang akan kita audit, kita namakan itu adalah auditi. Auditi itu adalah orang-orang yang berada di kantor cabang itu yang akan kita periksa, itu kita namakan auditi. Nah, teman-teman itu sebagai auditor. Ya, itu common. Tapi kalau orang konsultan, itu nggak bilangnya auditi. Karena kalau auditi dengan auditor sudah membatasi diri. Bahwa saya auditor, Anda auditi. Saya pemeriksa, Anda terperiksa. Maka konsultan itu lebih senang bahasa dia klien. Ya, klien. Kenapa? Klien itu lebih kepada mendekatkan diri. Tidak ada jeda, tidak ada jarak, dan sebagainya. Kita akan bahas ini satu-satu mungkin. Manfaat, kemarin saya pernah ingat pertama kali pertemuan kita belajar tentang apa adik-adik? Yang saya katakan kalau tidak orang muslim, mohon maaf kalau orang muslim itu punya mazhab Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, kalau kita diaudit itu ada apa yang waktu saya pernah singgung? Kita punya yang namanya IPPF. Ya. Dari Institut Internal Auditor itu menerbitkan yang namanya Internal Practice Framework gitu ya. Professional Framework. Nah, itu sudah dimandatkan bahwa kenapa kita harus buat perencanaan? Ya, karena kita harus memastikan bahwa hasil audit kita itu benar-benar clear, memberikan value bagi perusahaan. Maka kita harus memahami kira-kira 1 tahun ke depan apa saja yang akan saya periksa. Sama seperti adik-adik. Adik-adik punya mekanisme SKS pasti ya. Saya setahun ke depan saya akan belajar apa? Nah, sama halnya dengan ini. Saya setahun ke depan akan memeriksa cabang ini, kanwil ini, unit ini, di fokus apa? Kredit kah, dananya, jasa layanan, dan sebagainya. Kita harus tentukan, itu yang namanya perencanaan audit tahunan. Itu wajib ada karena mandatori OJK. Kemudian
Dengan adanya perencanaan ini kita akan bisa menentukan, adik-adik tahu kan bahwa mengambil mata kuliah hari ini perbankan dengan akuntansi perbankan, katakanlah 2 SKS. Adik-adik pasti punya planning, saya 2 SKS harus punya skor minimal A gitu ya. Maka ukuran keberhasilan jelas, kalau saya dapat B berarti B itu 3 kali 2 cuma 6 gitu kan gitu ya. Kalau saya dapat 4 berarti A 4 kali 2 saya dapat. Jadi itu ada ukuran keberhasilan. Baru juga kita akan tahu kira-kira ini akan efektif tidak saya kalau melakukan penugasan. Maka kita butuh perencanaan, kita juga harus memahami juga potensi bisnisnya, tentang bisnis. Jadi barang gini, adik-adik kalau mau masuk ke cabang atau mau meriksa, itu harus tahu dulu aspek bisnis yang kita periksa. Kalau kita memeriksa kredit, ya kita harus paham dulu. Kemarin kita sudah belajar, kredit ini unsurnya ada berapa, ingat? Ada berapa? Ada 4 unsur kredit, masih ingat adik-adik? Saya pancing, ada trust, ada apa lagi? Objek, waktu Iya. dan riset, waktu dan riset. Ada jangka waktu, Risiko. ada risiko. Iya. Nah, artinya kita harus paham dulu 4 hal itu. Supaya baru kita bisa mengaudit kredit. Nah, maka istilahnya di sini kita harus paham dulu tentang bisnisnya. Sama kegiatannya. Oh, kalau ngasih kredit begini. Oh, kalau ngasih simpanan begini. Oh, kalau marketing begini aja. Semua kita harus paham. Baru kemudian kita berangkat kepada risiko. Pengendalian internalnya seperti apa. Kemarin kita udah paham step-stepnya kredit, ada 5 step yang harus kita pastikan di aspek apa saja, ingat? Permohonan, analisis, Realisasi kredit. ya, realisasi, dokumentasi, Monitoring. ya. Nah, kita sudah tahu titik pengendalian internal, oh di permohonan dia harus ada ini, dia harus tanda tangan ini, dia harus disetujui A, B, C. Kita sudah paham semua. Maka itulah tujuan kita menentukan perencanaan, maka kita sudah fokus kepada apa yang akan kita audit. Nah, tahapannya sendiri itu terdiri dari 9 tahapan. Ya, adik-adik tidak usah saya memahami ini enggak. Intinya satu, tujuan dulu. Kita harus punya tujuan. Hidup harus ada tujuan. Sama dengan ngaudit. Ya. Kuliah pasti punya tujuan. Adik-adik saya mau lulus dari Polines, insya Allah cum laude 4,0. Setelah itu saya kerja di Bank BRI, gitu ya. Jadi PPS atau jadi istilahnya sekarang BFLP, Brilliant Future Leader, gitu ya. Calon-calon pemimpin bank masa depan. Atau kalau mandiri dia punya namanya ODP, Officer Development Program. Nah, itu kalau di BRI namanya BFLP. Kalau di luar ODP. Atau ada istilah lagi yang namanya MT, Management Trainee. Ya, itu sama. Artinya levelnya level-level calon pemimpin masa depan. Nah, sama halnya hari ini, adik-adik harus menentukan dulu tujuan dan ruang lingkup audit. Ya, tujuan dan ruang lingkup auditnya apa? Saya kira-kira mau meriksa ini tujuannya apa? Saya untuk memastikan cabang ini rugi karena apa? Apakah salah bisnisnya, salah strateginya, salah orangnya, atau memang risiko bisnis? Di situ memang nggak potensi gitu. Terus kita salah buka cabang misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memahami tujuan dan kegiatan audit untuk apa? Si audit itu tadi cabang ini punya target bahwa dia harus dapat laba 1 miliar sebulan dengan program A, B, C, D. Maka adik-adik juga harus paham bagaimana cara dia mencapai tujuan. Nah, caranya itu yang diperiksa. Apakah caranya itu dilakukan dengan cara yang prudent, yang sesuai aturan SOP, atau dia ngasal? Maka kita harus pahami dulu kegiatan auditnya. Baru yang ketiga stepnya tadi, bahwa kita harus bisa mengidentifikasi dan menilai risiko. Nanti ya kita akan belajar di studi kasus. Adik-adik harus bisa memahami risiko apa yang ada di cabang itu. Nanti saya akan tunjukkan studi kasusnya. Karena kalau ini adik-adik bisa baca, tapi saya hanya ingin ngasih contoh biar adik-adik paham. Menilai risiko itu gampang ngomongnya begini. Kalau suatu cabang itu merugi, penyebab ruginya apa? Berarti resikonya yang kita periksa adalah cabang-cabang rugi. Cabang-cabang yang katakanlah pertumbuhannya tidak wajar. Targetnya 1 miliar, dia bisa sampai 100 miliar. Dia gimana cara kerja? Jangan-jangan dia ini pakai pesugihan, misalnya gitu ya.
Nah, atau dia ini janjian pakai percaloan, atau dia ini pakai pakai cara markup, atau dia ini financial statement fraud, laporan keuangan dicatat nggak benar gitu ya, rekayasa dan sebagainya. Nah, itu menjadi risiko yang akan kita identifikasi di awal. Baru pengendalian utama itu adalah kontrol utama apa yang akan kita identifikasi. Oh, katakanlah masalah kredit. Oh, kontrol utamanya kebijakannya ini kurang, nggak relevan misalnya. Atau strateginya ini tidak ada kontrol, misalnya seperti itu. Kemudian terus mengevaluasi kecukupan. Artinya tadi kontrol-kontrol tadi sudah cukup belum? Kita evaluasi. Oh, kurang Pak, tambahin SOP. Oh, kurang Pak, tambahin orang. Oh, kurang Pak, aturan Bapak ini nggak implementatif kalau sekarang. Jadi sebaiknya ke depan saja Pak, kita harus rubah. Karena sekarang sudah mengarah digital semua Pak, kita kalah sama fintech. Kalau kita masih manual tulis tangan, saya pikir ini jadi nggak cukup pengendalian internal. Jadi apa? Maka pengendalian dilakukan juga by system. Tidak bisa kita manual. Nah, katakanlah seperti itu. Kemudian baru kita menguji efektif atau tidak program kerja. Nah, yang seperti kemarin, bahwa saya kalau mau meriksa kredit, aspek apa yang saya periksa? Permohonan. Nah, permohonan saya ngecekin apa? Ingat kemarin aspek permohonan kredit kita ngecek apa adik-adik? Ngecek dokumen, identitas, ya, benar nggak orangnya, identitas benar enggaknya, legalitas, situ TDP-nya, izin-izin usahanya, gitu ya. Nah, itu semua kita masukkan istilahnya program kerja audit. Jadi program kerja audit itu adalah salah satu cara kita melakukan audit terhadap suatu produk atau suatu aktivitas segmen yang kita tentukan akan audit. Contoh kredit, dana atau simpanan tabungan, giro, deposito. Nah, itu programnya beda-beda, nggak akan sama. Nah, itu namanya program kerja audit. Langkah 1, saya akan memastikan melakukan analisis terhadap data, misalnya permohonan, dokumen KTP, cek dokumen NPWP, cek kemudian kartu keluarga, cek legalitas izin-izin usaha. Nah, itu langkah-langkah kerja yang namanya program kerja. Baru step selanjutnya, kalau kita sudah program kerja kita sudah punya, terus siapa yang mau ngaudit? Mas Fauzi kah? Atau couple dengan Mbak Fajar, Nur Fajar Utami? Atau triple dengan Trimayang Sari? Ya. Nah, itu semua tergantung kebutuhannya. Butuh berapa orang ngaudit satu cabang, satu entity, satu entitas. Apakah cukup dengan Mas Fauzi saja single fighter mengaudit semuanya? Pokoknya beres, sehari beres, gitu kan, menjemata selesai. Kenapa? Karena saya sudah kerjakan semua dari rumah, misalnya, tapi 24 jam nonstop. Atau kita pertimbangkan dengan 3 orang. Kenapa? Ini luas sekali. Kalau sendiri nggak selesai dalam waktu katakanlah 5 hari, gitu ya. Jadi kita harus menentukan waktu itu istilahnya main days. Mendes, M-A-N-D-A-E-D-A-D-A-Y-S, Mendes. Ya, Mendes itu hari kerja audit. Ya, bukan hari kerja ya. Jadi Mendes itu bukan hari kalender. Oke. Hari kerja audit itu ya kapan teman-teman mengaudit. Jadi bukan berarti kalau kita bilang Mendes adalah satu hari Mendes, maka dia satu hari itu teman-teman dari jam 7 sampai jam 7 gitu ya. 24 jam itu satu Mendes. Nah, satu Mendes itulah hitungannya hari kerja auditnya. Nah, katakanlah mengaudit kredit butuh 5 hari dengan 3 auditor. Ya udah, berarti Mendesnya adalah 5 hari. Enggak berarti 5 hari kali 3, 15 hari. No. Jadi Mendes 5, saya minta ngaudit kredit Mendes saya kasih waktu 5 hari. Maka 5 hari bagi 3. Oke, saya bagi samplingnya Mbak Trimayang rekannya 20, Nur Fajar 20, Mas Fauzi 10. Jadi bagi 3, misalnya contoh begitu ya. Tapi pokoknya 5 hari harus selesai. Baru setelah semua perencanaannya oke, clear, kita siap mau berangkat. Nah, kalau kita mau berangkat, ibarat orang Jawa bilang, harus kulo nuwun. Ya kan? Kalau tamu tidak diundang berarti apa adik-adik? Tamu masuk rumah tidak diundang berarti maling ya, gitu ya. Kalau enggak dia apa tetangga sebelah kali
mau ngambil garam atau apa. Nah, artinya kita harus memberitahukan yang namanya cabang, teman-teman saya akan ke sana ya melakukan audit periode waktunya seminggu ke depan, 5 hari ke depan. Mohon bantuannya menyiapkan data-data untuk kelancaran proses saya selama 5 hari. Nah, itu kurang lebih step-stepnya ketika kita membuat suatu perencanaan. Jadi, perencanaan simple, harus ada tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkup itu gini, adik-adik ada yang paham ruang lingkup apa? Oke, speak up. Ada yang tahu? Speak up. Salah nggak apa-apa. Ruang lingkup bukan ruang dan waktu, itu lagu Leto. Ruang lingkup, ada yang paham? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Setahu saya, ruang lingkup audit itu tuh seperti gambaran besar atau garis besarnya yang akan diaudit itu apa saja. Terima kasih. Ya, it's good ya. Jadi ruang lingkup itu apa fokus yang akan kita audit. Jadi disampaikan oleh Mbak Adidatus, terima kasih. Jadi kita harus pastikan dulu tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkup itu kita nggak bisa meriksa semua. Maka kita harus tentukan, saya mau periksa kredit sama tabungan, toh. Jadi saya nggak periksa biaya-biaya, akun-akun pendapatan dan sebagainya. Maka kita fokus kepada itu. Ruang lingkup lagi ditentukan lagi oleh batas waktu. Periode kapan? Oh, tahun 2022 saja, saya tidak ambil 2020 ke belakang. Kenapa? Karena pasti audit yang dulu juga sudah melakukan. Ya, maka kita harus tentukan. Itu namanya ruang lingkup, ya. Ada batasan fokus yang akan kita tentukan di awal. Jadi tujuan ruang lingkup, terus yang kedua kita pahami tujuan dari auditi, goals-nya auditi, ya, visi misinya. Yang ketiga kita mampu mengidentifikasi risiko. Yang keempat kita identifikasi pengendalian yang utama, kecukupan, pengujian ini sama, pengendalian. Jadi kalau kita nomor 4, 5, 6 itu bicara pengendalian. Pokoknya bagaimana pengendaliannya, kecukupannya diujinya. Ya, itu 4, 5, 6. Baru 7 harus ada langkah kerja, harus ada orangnya, harus ada pemberitahuan. Ya, simpelnya begitu adik-adik ya. Nah, rinciannya ini saya pikir ini adik-adik bisa membaca sendiri. Nanti kita akan next ke tahapan. Jadi ini bahasa menentukan tujuan seperti apa, kalau ada terjadi kesalahan dan sebagainya ini ada ya. Kemudian memahami tujuan tadi ya, apa yang bisa masuk dan tidak, mengidentifikasi mana risiko yang melekat, inherent risk. Ya, istilahnya tuh risiko yang melekat. Risiko yang melekat itu kalau orang buka tabungan, kalau ada orang kita proses kredit, maka ada yang resikonya kredit itu bisa fiktif, bisa palsu dokumennya. Maka bagaimana kita menilai risiko dari aktivitas di permohonan kredit? Itu yang secara simpel bicara inherent risk-nya. Kemudian, apakah telah dievaluasi? Nah, itu kita melakukan istilahnya pengujian untuk melakukan bahwa apakah memang efektif atau tidak. Nah, ada yang istilahnya risiko yang dapat diterima, itu namanya risk appetite. Jadi adik-adik nanti ada istilah yang namanya risk appetite. Risk appetite itu sama kayak selera risiko. Kayak misalnya gini, ini bicara umum juga. Saya contohkan misalnya Mbak Naria. Mbak Naria itu appetite-nya itu kalau pacaran misalnya gitu, atau kalau lagi jalan bareng misalnya gitu ya, jalan bareng itu saya nggak mau appetite-nya saya itu saya nggak mau nongkrong di mall misalnya gitu ya. Jadi kalau mau nongkrongnya di masjid, yuk kita likoan bareng, oh gitu ya. Jadi kita ala apa namanya ta'aruf gitu kan, di hijab gitu kan. Jadi bertemunya di masjid. Appetite-nya tuh seleranya kenapa? Karena kalau saya di luar kita ini muslim misalnya gitu ya. Kita ini ada muhrim dan tidak muhrim, maka itu selera resikonya bahwa si Mbak Naria seperti itu. Nah, sama hal. Ketika saya boleh berduaan atau boleh berjumpa ketika di masjid, itu selera risiko yang diabsorb oleh Mbak Naria gitu ya. Tapi ada juga orang yang mungkin
risk appetite-nya sampai ya udah kita ketemu di mana aja deh, nggak ada masalah gitu. Nah itu appetite-nya tinggi banget. Jadi mau di kapanpun dimanapun kita bisa ketemuan, bisa ngobrol bareng. Nah itu contoh simpel. Nah kaitan dengan ini pun begitu. Kira-kira pengendalian utama itu seperti apa? Oke, saya tidak perlu verifikasi dokumen karena appetite-nya saya kalau data KTP katakanlah ya, atau NPWP-nya tidak ada, dia tidak punya NPWP, maka itu tidak menjadi hal yang utama. Saya minta aja surat keterangan dia memang belum punya NPWP. Nah itu appetite, ya, itu selera risiko yang kemudian, oh saya nggak bisa ini tapi saya lakukan ini. Jadi nggak saklek seperti itu. Nah itu istilah risk appetite. Nah bahasa-bahasa itu nanti saya akan coba jelaskan. Nah, ini yang tadi ya saya pikir tidak perlu dibahas. Nah kemudian kenapa kita bicara perlu menyusun yang namanya perencanaan, karena kita itu kerja di suatu banking itu high regulated. Nggak ada bank itu yang tidak high regulated. Karena high regulated, maka dia diatur oleh banyak aturan. Ada aturan dari kementerian, ada aturan dari OJK, BI, belum lagi kita dari BPK dan BPKP, belum lagi KP dan sebagainya. Maka karena high regulated, ya rigid sekali, maka kita harus punya yang namanya perencanaan. Karena ini menjadi objek juga nih. Nah biasanya ketika nanti regulator itu datang ke bank, yang paling ditanya pertama kali internal auditnya. Saya minta dong dokumen-dokumen teraudit di bank ini, kalian sudah meriksa apa aja selama setahun terakhir. Itu semua. Ya, semua regulator itu ketika masuk banking, yang jadi license officer atau jadi pendampingnya eksternal itu nanti adik-adik nih internal audit. Jadi nggak langsung, katakanlah ada mengaudit Polinas. Dia tidak akan langsung mengaudit, dia akan berhubungan dengan pengawas internalnya di Polinas untuk menjembatani sebagai pihak yang menjembatani antara yang diperiksa secara langsung dengan si auditornya. Itu fungsi tadi gitu ya. Maka kalau kita bicara pertimbangannya itu tentu tadi bahwa kita itu harus punya tujuan, risiko kita harus petakan mana yang signifikan, kecukupan sampai dengan opportunity. Opportunity apa? Opportunity untuk memperbaiki bahwa ini ada kelemahan dari aspek governance, risk management, dan internal audit. Nah, karena fungsinya internal audit ya memastikan kecukupan dan efektivitas proses governance, risk, dan internal. Itu adalah tujuan dari ngaudit. Ya, memastikan GRC istilahnya. GRC itu apa? Governance, risk, dan compliance, ya, atau control. Jadi GRC gampang hafalnya GRC. Tujuan penugasan audit internal untuk apa? Ini saya pikir yang waktu hari pertama, hari kedua ya kita sudah pernah membahas ini. Kita bicara nilai tambah. Kita tujuannya untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi. Jelas kalau kemudian ada hal yang efektif, efisien, kita akan rekomendasikan rubah dong pola bisnismu, jangan begini, harus lakukan ini. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian jangan seperti ini, kontrolnya ditambah, SOP-nya perbaiki. Kenapa? Lu kalau seperti ini nanti orang buka rekening bisa data yang datangnya Mbak siapa katakanlah Mbak Nabila gitu kan. Tapi sebenarnya yang buka rekening dokumennya Mbak Siva misalnya gitu ya. Nah, maka ada SOP yang harus kita perbaiki. Pastikan pakai face recognition. Yang buka rekening itu dia harus foto-foto kanan kiri dengan cengar-cengir gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa terlihat di sistem bener nggak sih yang datang ini adalah Mbak Siva atau Mbak Dinadia dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting tugasnya audit, tidak hanya cari kesalahan. Walaupun audit itu sangat dekat dengan kesalahan. Ya. Maka saya bilang di awal apa? Auditor itu harus banyak-banyak ingat? Banyak-banyak apa auditor? Suuzon. Ya, suuzon gitu. Kalau belum suuzon,
belum jadi auditor gitu ya, karena memang auditor itu dididik memang harus banyak suuzonnya. Suuzon dalam konteks pekerjaan ya, tidak pribadi. Nanti saya suuzonnya, oh ini siapa namanya, Mbak Divasari ini nggak di rumah, di kafe misalnya gitu kan. Oh, nggak kerja misalnya gitu kan. Yang bolos nih hari ini nggak datang gitu ya, absennya absen doang gitu, tapi nggak pernah datang. Nah itu suuzon ke pribadi, tetapi kita harus dalam konteks pekerjaan itu, suuzon itu perlu ada ingat ya, nanti kalau ada orang ngomong, suuzon itu namanya predikasi. Predikasi atau istilahnya predication. What is predication? Bukan prediksi. Ya, predikasi beda dengan prediksi. Ya, kalau predikasi itu sama tadi. Dengan kompetensi kita menilai bahwa sesuatu itu telah terjadi atau tidak terjadi. Predikasi itu didukung satu elemen yang namanya suuzon. Suuzon itu istilah auditnya, adik-adik catat nanti siapa tahu nanti ketemu teman-teman di luar atau dengar di bus, dengar apa orang-orang ngomongin yang namanya skeptism. Sering sekali kan dengar skeptis, gue skeptis gue. Nah, skeptis itu memang ada, tapi bukan skeptis biasa. Namanya professional skeptism. Ya, skeptis yang profesional, nggak skeptis yang skeptis-skeptisan. Ya, profesional artinya memang kita orang yang kompeten. Contoh, saya buka rekening dengan benar kok Pak, gitu. Saya nggak percaya kamu ini buka rekening dengan benar. Kenapa Anda tidak percaya? Karena Anda paham cara buka rekening yang benar dan aturan mainnya. Itulah namanya professional skeptism. Tetapi kalau ngomong, saya buka rekening benar Pak, ngomongnya sama tukang becak, kira-kira tukang becak punya professional skeptism tidak menilai orang dia buka rekening dengan benar. Tidak punya kompetensi. Maka dia tidak profesional. Skeptis boleh, tapi dia tidak profesional karena dia bukan profesinya sebagai internal audit. Ya. Jadi diingat-ingat nanti professional skeptism itu istilah Inggrisnya dari suuzon. Oke. Nah, cuman suuzon itu suuzon yang positif ya, bukan suuzon yang negatif. Nah, pada saat kita menentukan tujuan penugasan, tentu ada istilahnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah preliminary assessment. Penilaian awal terhadap risiko yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan yang direview. Apa maksudnya? Ya tadi, kalau kita mau masuk ke cabang, kita assess dulu keneragaan kinerjanya seperti apa, kualitasnya buruk atau enggak, orang-orangnya gimana, kompetensinya seperti apa, kira-kira di sini bisnisnya seperti apa, risikonya ada di mana, apakah di kredit, apakah di dana, apakah di biayanya, apakah di sarana prasarana layanannya, kualitas pelayanan, dan seterusnya. Kita assessment, ya. Baru kemudian kita bisa mempertimbangkan apa yang akan terjadi kalau kemudian terjadi pelanggaran di sini atau kelemahan yang terhadap SOP yang tidak dijalankan, katakanlah, kira-kira risikonya apa? Contoh, ini orang antrian numpuk, ya, pelayanan jadi nggak maksimal. Biasanya buka rekening 5 menit, ini jadi 1 jam 1 orang, numpuk di luar. Kalau risiko penumpukan antrian, maka risikonya reputasi. Adik-adik Mbak Elma ini ngejerit di TikTok, ngejerit di media sosial. Tuh ngantri di BRI panjang banget, bikin rekening sampai berjam-jam belum selesai guys, ini nih penampakannya, di-share media sosial dan sebagainya. Itu risiko tinggi bagi banking, bahwa pelayanan di cabang itu nggak benar. Karena ada service level agreement istilahnya atau SLA, atau waktu orang ngebuat rekening, satu rekening itu maksimum 10 menit. Itu standarnya. Kalau lebih dari 10 menit, udah nggak efektif, nggak benar. Berarti dia banyak main HP-nya tuh. Pernah nggak adik-adik waktu buka rekening lihat CS-nya? Main HP sambil ngobrol sama temennya, atau ditinggal pergi ke sana ke sini, gitu. Nah, itu yang membuat nggak efektif, akhirnya antrian menumpuk. Nah, itu resiko yang akan kita identifikasi. Wah, ini ada yang nggak benar nih. Nanti reputasi cabang jeblok, orang nggak ada yang mau nabung. Atau orang yang nabung ditarik semua, diambil keluar, bahkan akhirnya menjadi susah. Kemudian, kita harus menentukan, kalau tadi kita sudah mengidentifikasi, oh yang saya akan periksa adalah di sisi layanan. Maka kita harus melihat
yang kemarin saya sampaikan bahwa temuan itu adalah gap antara kriteria dan fakta, ya. Nah, kriteria dan fakta. Nah, maka kita harus menyusun. Kira-kira kalau saya memeriksa itu tujuannya nanti apa, kriterianya apa. Sehingga saya bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ya. Jadi, poin pentingnya adalah itu. Sehingga adik-adik tidak asal nanti kemudian, oh saya masuk-masuk aja enggak. Jadi kalau ngaudit, teman-teman itu sudah clear ya, harus punya perencanaan yang benar dulu. Baru kita bicara bisa masuk atau tidaknya dalam suatu penugasan. Karena kalau kita bicara audit ini menjadi sesuatu yang kritikal. Kalau kita nggak benar juga ngauditnya, juga nanti kalau ada masalah kita bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini ruang lingkup ya. Tadi kan sempat saya tanya, ruang lingkup itu berisi apa? Ya, kita harus nilai risiko, evaluasi. Saya pikir adik-adik nanti bisa membaca. Nah, menetapkan periode ruang lingkup populasi tadi yang saya sudah sampaikan. Ya, melakukan evaluasi, analisa terhadap sumber informasi, kemudian menetapkan periode ruang lingkup, evaluasi, sampai pengambilan sampelnya. Yang tadi, Mas Fauzi 10, saya cerita tadi ya, Mbak Nur berapa? 20, Mbak Tri tadi 20. Nah, itu kita sudah menentukan dulu di awal. Tidak mungkin katakanlah di unit kerja itu atau di satu kantor cabang itu ada 1000, kita bisa semua enggak. Kita pakai pendekatan sampling. Maka ada namanya ruang lingkup. Ruang lingkup itu terdiri dari berapa banyak yang kita periksa, periodenya kapan waktunya, sehingga apa? Kita tidak meriksa yang lama-lama yang dulunya mungkin sudah diperiksa. Melakukan pengkajian terhadap informasi, ya ini informasi-informasinya ada tujuan sasaran. Ini karena lumayan banyak slide-nya, biar adik-adik nanti bisa membaca. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan. Kemudian informasi organisasi, anggaran, kertas kerja, kemudian hasil dari penugasan audit lainnya, kemudian arsip surat menyurat untuk menilai potensi masalah, kemudian daftar rujukan teknikal maupun otoratif yang terkait kegiatan auditing. Jadi ini kalau bicara kajian terhadap informasi. Karena senjatanya audit itu ada di informasi. Ya, kalau kita tidak punya informasi nggak bisa audit. Kalau kita tidak punya data, kita tidak bisa mengaudit. Yang memahami kegiatan audit maksudnya gimana? Memahami kegiatan auditi. Ini memahami kegiatan yang dilakukan pemeriksaan, bidang-bidang signifikan. Yang tadi ya, kalau kita mau audit kredit, ya kita harus paham kredit. Ya, kalau kita mau ngaudit dana, kita harus paham dana. Ya, kalau kita mau mengaudit katakanlah penggunaan biaya-biaya pembelian misalnya pembelian biaya-biaya promosi, biaya marketing, misalnya kan nasabah yang bagus gitu dibeliin kacamata yang mahal gitu ya, beliin handphone yang mahal, beliin laptop gitu, misalnya supaya dia mau nabung lebih banyak lagi, itu boleh-boleh sekali gitu ya, itu namanya strategi marketing. Apakah kemudian itu yang harus kita periksa? Nah, itu kita tentukan. Nah, di dalam audit sendiri kita juga harus menentukan metodologi teknik audit. Nah, ini yang saya ingin jelaskan. Dari ini, adik-adik bisa baca yang bawah ini. Bahwa metode audit itu banyak cara. Yang pertama wawancara. Itu yang umum. Ya, observasi. Kita ngamatin. Mbak Yola ini sekarang nggak masuk kerja, nggak kerja, dia ada di kosan nih misalnya gitu ya. Coba kita amati absensinya, tapi kok ngabsennya di kantor terus. Akhirnya apa? Kita observasi, dia biasanya datang jam berapa? Oh, ternyata dia datangnya jam 12, pulang jam 1. Jadi cuman absen doang. Nah, misalnya gitu. Itu metodologi istilahnya observasi. Kemudian laporan-laporan manajemen, mengkaji. Artinya apa? Laporan-laporan yang terdahulu, laporan terkait kajian-kajian, itu kita analisis. Seperti apa bisnis ini, produk ini, dan seterusnya. Kemudian analytical auditing. Analytical auditing itu ngitung ulang. Oh, pendapatannya sekian, oh biayanya sekian, oh bener nggak sih ini? Oh, apa iya sih hitungannya seperti ini? Ya, kita analisis.
Flowchart seperti apa? Flowchart itu kerangka kerja. Misalnya Mbak Yola kerja jadi barista, gitu ya. Kalau mau jadi barista itu bikin kopi, yang step pertama katakanlah ambil biji kopinya, terus di drill dulu, ya, di grinder dulu, katakan gitu ya, dipadetin, baru masukin air panas, disaring, masukin susu, diudek dan sebagainya, bikin angsa, misalnya begitu ya. Nah itu flowchart. Mana titik kelemahan dari flowchart, itulah yang ditandai. Namanya flowcharting. Jadi kita point to point, kita bisnis itu kita segmentasikan, kita prosedurkan. Nah, titik kritis itu yang nanti akan kita periksa. Kemudian walkthrough. Walkthrough itu ya kita sambil jalan, gitu ya. Dari proses awal sampai akhir, dari setiap produk itu seperti apa. Kayak tadi buka rekening, dari awal buka sampai dengan rekening jadi, prosesnya seperti apa. Nah, kita analisis sampai terakhir adalah kuesioner. Kuesioner itu contoh saya ingin memeriksa layanan nasabah. Saya kasih kuesioner ke semua nasabah-nasabah, tolong beri penilaian terhadap layanan di cabang ini. Sudah baik atau belum? Maka adik-adik ketika nanti masuk ke cabang manapun, bank, kalau buat rekening disuruh ngisi survei, kuesioner, itu sebenarnya bagian daripada teknik mereka melakukan audit. Ya. Oh, CS-nya ketus, oh tellernya nggak ada senyumnya, gitu. Oh, tellernya cantik tapi ditegur sombong, nah, misalnya gitu ya. Itu ada kesan dan pesan biasanya. Oh, lambat saya ngantri, udah 1 jam nggak jadi rekening. Itu semua bagian dari proses ini tadi. Nah, ini kemudian ada langkah-langkah pengujian bukti audit, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi, penilaian kecukupan, dan seterusnya gitu ya. Kemudian program audit. Program audit itu langkah kerja untuk apa? Agar adik-adik itu kerja lebih sistematis. Sebagai dasar pembagian tugas sesuai keahlian. Jadi yang ahlinya kemarin ya, kalau orang akuntansi ya meriksa akuntansi. Yang paham ahli ini periksa ini, ahli IT periksa IT, siapa auditor IT, siapa auditor yang akuntansi, siapa yang auditor hukum, siapa auditor ini gitu. Tapi bukan berarti adik nggak boleh tahu semua, harus tahu semua. Tapi tidak harus menjadi ahli. Ya, auditor wajib tahu semua, karena nanti kalau masuk ke suatu banking itu tidak dinilai dari sarjananya, karena ilmunya ilmu baru. Tapi adik-adik itu harus punya spesialisasi. Oh, saya akuntan, saya bisa juga mengaudit hukum, saya juga mengaudit IT, saya mengaudit. Begitu pula dengan sarjana yang lain yang masuk ketika menjadi seorang auditor, dia harus paham akuntansi juga. Ya, dia harus paham debit kredit. Ya, tapi bukan paham menghitung uangnya saja, tapi debit kreditnya dia harus tahu. Ya. Jadi ibaratnya semua harus kita pastikan bagaimana keahliannya, bagaimana kompetensinya. Kemudian ini juga sebagai satu bentuk ukuran kinerja. Jadi kalau pengawasnya itu ngaudit atau meriksa bawahannya, kamu sudah kerja belum? Kalau sudah kerja, mana langkah kerja kamu? Sudah seperti apa? Nah, itu semua ada di sini adik-adik ya. Sehingga nanti efektif ini kerjanya adik-adik lebih terarah, lebih terukur, dan disupervisi gampang, dievaluasi gampang. Itulah kegunaan program audit atau langkah kerja. Sama halnya ketika adik-adik itu melakukan, katakanlah misalnya bikin makalah. Nah, bikin makalah itu kan pasti ada langkah-langkah kerjanya. Oh, saya cari ide topik, bikin dulu pendahuluan, bikin ini sampai kesimpulan dan saran. Nah, kurang lebih step-step lah maksudnya dari program audit itu ya. Nah, nanti kita akan membahas contoh kasusnya seperti itu. Kemudian dalam mengembangkan program kerja audit untuk masing-masing, nah, kita tentu harus menetapkan nih tujuan audit, cakupan, ini sama ya, periode pemeriksaan identifikasi. Saya mungkin ini tidak perlu terlalu ini. Nah, ini tugas siapa sih yang membuat program audit? Nah, gitu ya. Saya lompat ke sini. Auditor yang membidangi, ya, yang punya keahlian, auditi, yang kegiatannya di-review. Jadi gini, adik-adik itu bisa tidak kalau kemudian itu ilmu baru, kemudian adik-adik harus memeriksa atau mengaudit? Pasti adik-adik itu membutuhkan yang namanya auditi. Pak, tolong biasanya titik kritis prospek ini apa aja sih bisnis ini, Pak? Oh, Bu, kalau ngasih marketing dana ke nasabah supaya dia mau nabung,
titik kritisnya adalah waktu dia bikin usulan, Bu, usulan penarikan atau permintaan biaya yang akan diberikan kepada nasabah sebagai promosi. Oke, berarti dicatat nih sama auditor. 1, periksa usulan biaya promosi. Nah, gitu. Yang awalnya kita nggak tahu bisnis itu, jadi kita minta kepada auditor untuk menceritakan. Sehingga itu dianggap sebagai suatu program kerja nantinya akan dikerjakan. Nah, itu maksudnya dari audit. Dari konsultan tenaga ahli, ya itu kalau misalnya kita butuh terkait insight bahwa bagaimana cara ngaudit suatu bisnis yang belum common di kita, gitu ya, belum pernah sebelumnya. Maka kita bisa minta bantuan. Atau kemudian individu yang sejenis yang ngasih masukan gitu ya. Ini kalau ngaudit nih jangan seperti ini dong. Harusnya auditor tuh lebih dalam dengan memeriksa titik kritis yang ini. Nah, itu masukan itu yang kemudian dijadikan program audit. Nah, ini alokasi sumber daya, jumlah tingkat pengalaman auditor, pengetahuan keterampilan kompetensi harus jelas, kemudian keperluan pelatihan, kemungkinan sumber daya ekstrim ya, apabila sumber daya yang ini tidak tersedia, maka kita harus memastikan, dan kegiatan-kegiatan administratif lain. Nah, ini pembuatan pemberitahuan yang tadi. Jadi ada 9 tadi, yang terakhir adalah kalau kita sudah bikin perencanaan, sudah bagus, terus kita mau ngapain? Kita harus mengaudit. Nah, mengaudit itu kita harus kulonuwun. Ya, kulonuwun itu kita kepada siapa? Kita harus menyampaikan kepada auditor, saya mau mengaudit, maka saya sesuai dengan kewenangan saya bisa memeriksa seluruh aset-aset Anda, seluruh proses bisnis Anda, dan tolong saya dibantu, gitu ya. Ini anggota tim saya, ini susunan tim yang meriksa. Kemudian ini saya akan lakukan dari kapan sampai kapan, ya. Ada nggak titipan dari kamu untuk yang saya periksa? Oh iya Pak, saya minta tolong Pak, kalau bisa ditambahin Pak. Saya kemarin genset saya mati terus Pak, sehingga biaya operasional saya tinggi. Boleh saya tidak diperiksa? Sebenarnya apakah memang genset saya itu sudah waktunya Pak diganti? Gitu. Misalnya titipan seperti itu ya. Oh ya, oke, nanti kita coba pertimbangkan. Nah, itu namanya informasi lain yang diperlukan. Nah, ini surat pemberitahuan disampaikan ke auditi, kemudian kita buat surprise dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke penugasan, kita akan coba belajar studi kasus. Oke? Nah, penugasan nanti bicara teknis bagaimana, sama seperti ini. Cuman saya akan langsung ke studi kasus saja dulu. Siapkan pena, ya adik-adik semua. Siapkan pena, nanti kita banyak discuss di sini karena sebenarnya level audit ini jadi paling tidak dapat gambaran umumnya dahulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke ini, case study? Pak, izin bertanya boleh? Boleh sekali. Monggo. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Karisma Saranserano, izin bertanya ya Pak, kaitannya tentang good governance corporate Pak, good corporate governance di PG. Jadi kan itu ya Pak, kalau sekarang itu kan mayoritas bank melakukan penilaian terhadap GPG kan secara self-assessment ya Pak, dilakukan sendiri seperti itu. Nah, apakah bisa Pak kalau sebuah bank itu melakukan manipulasi terhadap penilaian GPG-nya? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, jadi good corporate governance itu sebenarnya banyak aspeknya. Ya. Yang namanya good corporate governance itu adalah tata kelola. Di dalam GCG itu ada satu aspek lagi yang namanya bicara tentang conflict of interest, benturan kepentingan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, self-assessment ada nggak? Ada. Apakah kemudian self-assessment itu menjadi penilaian yang final and binding? Enggak. Jadi yang menilai bahwa kita sudah menjalankan good corporate governance itu ada namanya CGPI, ya, corporate governance
practice ya, itu dinilai oleh konsultan luar. Jadi setiap bank self assessment-nya itu terhadap individunya. Ya, individunya itu menilai bahwa saya katakan lagi nih, bicara aspek GCG, contoh salah satu aspeknya adalah benturan kepentingan. Apakah saya adalah pengurus dalam suatu perusahaan lain yang itu dia bagian daripada vendor di bank, misalnya gitu ya. Misalnya katakan Mbak Karisma itu adalah direktur di salah satu perusahaan yang juga vendor dari bank, misalnya begitu ya. Nah itu dia harus menyampaikan ketika memang dia itu sebagai direktur dari vendor, maka dia harus disclose istilahnya. Kalau dia tidak disclose, bisa sekali. Jadi Mbak Karisma itu tidak mendisclose bahwa saya ada konflik kepentingan dengan banknya. Ya, jadi aspek GCG-nya dia tidak jujur. Sangat bisa, gitu ya. Tapi apakah kemudian itu nanti menjadi faktor penilaian yang buruk untuk bankingnya? Itu tentu tidak serta-merta, gitu ya. Aspek itu tadi lebih kepada individunya yang nanti akan dilihat, oh secara total seluruh pegawai bank ini dalam aspek benturan kepentingannya mereka memang tidak punya benturan kepentingan dengan vendor, katakanlah gitu ya, vendor atau pihak ketiga yang berhubungan dengan bank. Maka asesmen itu yang menjadi dasar asesmennya konsultan luar nanti yang akan dinilai setiap 3 tahun sekali atau setahun sekali, itu menjadi dasar maturitasnya. Oh, tingkat good corporate governance-nya bagus atau tidak. Kemudian level dari sisi proses, aspeknya kan kalau kita menilai good corporate governance ada 3 aspek. Aspek people, aspek proses, aspek tools ya, atau bicara ketentuan mekanisme. Contoh nih, contoh aspek-aspeknya. Apakah bank itu sudah ngasih gaji sama karyawannya sesuai UMR? Oh iya, sesuai, dicentang. Apakah kemudian ketika dia dikasih sesuai UMR, di atas UMR 25% atau sangat, bahkan bukan hanya UMR, dikasih juga saham perusahaannya. Nah, itu nilainya tinggi lagi. Poinnya 4. Nah, faktor itu siapa yang nilai? Kita self assessment bisa. Kenapa? Kita kan bisa mengukur diri kita ya. Tapi orang luar akan menjadikan dasar itu, kamu ngomong ini benar, mana datamu? Katanya kamu ngasih saham. Oh iya Pak, ini data saham. Itu yang susah untuk dimanipulasi karena itu datanya sudah clear. Tapi kalau yang bicara individu tadi, kita nggak punya filtering, dia bisa bohong lah. Mbak Karisma itu sebagai direktur di PTA, tapi saya buat aja yang kerja di PTA itu, yang masuk-masuk ke bank, jangan bukan Mbak Karisma, tapi anak buahnya Mbak Karisma, Mbak Servin misalnya. Maka itu kan nggak ketangkep tuh di aspek GCG individual, dia nggak mendisclose, tapi sebenarnya terjadi. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak direkayasa manipulasi, sangat bisa, ya sangat bisa. Yang sifatnya tidak bisa based on data kita verify. Seperti tadi, masalah gaji kan udah jelas, kemudian bagaimana alokasi keuangan cadangan perusahaan terhadap risiko kerugian, itu sudah jelas ada. Nah, sifatnya yang tadi, yang seperti ini, yang mengandalkan self-assessment dari sisi individu, itu yang kita tidak bisa andalkan. Oh, paham, kamu paham tentang aturan GCG itu pakai kuesioner? Paham. Kira-kira apa saja yang tidak termasuk dalam penerimaan atau gratifikasi? Dipilih centang, oke. Tapi apakah kemudian itu benar dia yang ngisi, bisa jadi nyontek gitu ya. Jadi semua itu sangat bisa kalau untuk level individu. Gitu ya. Bisa, terima kasih. Oke, kita sekarang masuk ke studi kasus. Kelihatan? Kelihatan, oke? Nah, adik-adik dihadapkan dengan problem ini. Katakanlah adik-adik ini bicara audit manajemen. Sebenarnya kalau kita kan ada materi adik ini sebenarnya hari ini adalah audit manajemen ya. Kalau bicara audit manajemen itu sebenarnya kalau prakteknya di banking itu tidak terpisah-pisah seperti audit manajemen yang theoretically kita pelajari. Semua ada.
Audit manajemen itu kan kalau kita bicara audit manajemen itu yang pertama kita ada audit pendahuluan, kemudian kita bicara audit pengujian, audit rinci, kemudian ada audit tindak lanjut, bahkan ada pelaporan. Nah, itu aspek audit manajemen tadi itu sebenarnya sudah include ke dalam proses audit yang ada di banking. Nah, itu appetite-nya masing-masing. Ya. Aspek kemudian audit pendahuluan itu ada di mana? Oh, itu ada di planning, ada namanya di predikasi yang saya sampaikan. Nah, saya akan jelaskan dalam konteks bagaimana ketika kita melihat suatu case ini atau suatu unit kerja, suatu entitas bisnis dari cara pandang audit dan melakukan audit step-stepnya mengikuti planning, organizing, kemudian intinya bagaimana proses pelaporan dan rekomendasinya. Nah, sebagai contoh ini, kalau kemudian adik-adik katakanlah nanti menjadi seorang auditor. Saya contohkan di sini Mbak siapa ya? Mbak Mafaza atau Mbak siapa? Atau Mas Nur ya. Ini kalau Mas nih jangan disebut soalnya cuma 2 ini yang bidadari, yang lainnya bidadara. Ya, Mas Nur katakanlah gitu jadi ketua tim audit. Nah, Mas Nur ini kemudian meminta kepada anggota timnya, Mbak Amalia, Mbak Wulandari, katakanlah gitu, melakukan audit terhadap cabang X, ya, suatu bank. Nah, kenapa melakukan audit itu? Karena diminta oleh manajemen hasil asesmen risiko. Bahwa di sana, kenapa ada cabang ini sudah 5 tahun rugi. Ya. Apa faktor penyebab dia rugi? Ya, dia sudah berdiri 5 tahun, berada di Semarang Kota, namun dia tuh kinerjanya memburuk. Nah, komponen apa yang dilihat? Ini simple komponen. Kalau laporan keuangannya bank cabang itu pasti kompleks ya. Tapi saya ambil simpelnya saja. Katakanlah yang pertama ada komponen dana pihak ketiga. Dia paham dana pihak ketiga paham? Paham adik? Apa saja dana pihak ketiga? Tabungan, giro, deposito. Ya, kalau kita bicara dana pihak ketiga. Kalau saya bicara kasa, apa adik-adik? Istilah perbankan, adik-adik catat ya. Kasa itu adalah current account dan saving account. Current account itu yang namanya giro. Saving account itu yang namanya tabungan. Ya, jadi istilah di banking itu kalau ada dengan kasa, current account, saving account. Current account itu giro, saving account itu tabungan. Ya, jadi beda. Kalau dana simpanan itu all berarti. Ya, deposito, tabungan, giro. Kalau dia bilang, oh kasa itu cuma tabungan sama giro, jadi nggak ngaruh ke deposito. Deposito tidak masuk kasa. Oke, kasa itu istilahnya dana murah. Kenapa dana murah? Karena kewajiban bank untuk membayar bunganya kecil. Ya, adik-adik punya tabungan 10 juta. Bunganya itu biasanya 0,5% setahun. Ya paling Rp2 gitu-gitu. Jadi kecil, maka itu dinamakan atau diistilahkan dengan dana murah. Nah, di cabang ini dia punya dana pihak ketiga 1,5 M. Artinya dia berhasil menampung simpanan nasabah, orang-orang nabung ke bank ini, total tabungannya itu 1,5 miliar. Tapi 70%-nya komponennya itu didominasi oleh deposito. Ya, deposito itu berarti dana mahal. Nggak ada deposito bunganya lebih murah dari tabungan, tuh nggak ada. Ya, deposito bunganya 5% setahun. Nah, kalau tabungan 1% setahun misalnya gitu ya. Nah, komposisinya ini sendiri kalau dilihat pinjamannya itu 1,2 miliar ya. Jadi dia berhasil mengumpulkan uang 1,5 M disalurkan dalam bentuk pinjaman sebesar 1,2 M. Ya. Kita pahami isi dulu ya. Dia punya modal 1,5 M, dia salurkan ke nasabah jadi pinjaman 1,2 M. Oke. Jadi dia masih punya fresh fund berapa?
Yang belum tersalurkan? 300 juta. 300 juta. Ya, kalau seperti ini saya tanya adik-adik, berapa persen perbandingan pinjaman sama simpanannya? Ya, pinjaman dibagi simpanan berapa? Berapa persen? Coba dihitung. 1,2 M dibagi 1,5 M berapa persen? 0,8%. 80%? 82. 80. Ya, 80%. Artinya itu yang dinamakan LDR. Ya, siapa yang LDR di sini? Ayo ngaku. Ya, pasti banyak yang LDR nih ya. Nah, LDR itu bukan long distance relationship, no. LDR itu adalah loan to deposit ratio. Ya, loan to deposit ratio. Artinya perbandingan pinjaman dengan simpanannya. LDR itu mempengaruhi kebijakan pemberian kredit dan kesehatan bank. LDR yang diperkenankan itu maksimum berapa? 85% misalnya. Appetite-nya bank pokoknya 85%. Jadi saya masih bisa nyalurin kredit. Kalau saya punya dana pihak ketiga 1,5 M, ya saya salurin 1,4 M. Nah, itu ambang batas maksimum. Baru dikatakan dia masih liquid gitu ya. Nah, itu yang jadi perhatian nanti adik-adik. Jadi kalau melihat, wah ini LDR-nya tinggi sekali nih, hati-hati nanti kalau kreditnya collab gimana? Gitu ya. Tapi kalau kemudian pinjamannya hanya 100 juta. Ya, pinjamannya hanya 100 juta. Terus dananya 1,5 M. Adik-adik bayangin, berarti dia harus membentuk biaya dana besar dibandingkan pendapatan kredit. Ya. Semakin besar porsi kredit yang diberikan, maka pendapatan kredit dari bunga pinjaman itu pun semakin tinggi. Nah, spreadnya bank ini, kalau istilahnya Bu Rona kemarin itu riba lagi. Kalau di bank konvensional itu bunga itu yang menjadi keuntungan bank itu apabila selisih gap antara biaya dana. Saya kan pakai uangnya Mbak Aridatus nih, tabungannya 1,5 M. Saya salurin ke orang 1,2 M. Gimana caranya saya bisa ngebayar bunga ke Mbak Aridatus setiap bulan? Bunga Mbak Aridatus itu setiap bulan katakanlah 10 juta. Nah, saya harus dapat pendapatan bunga dari kredit 1,2 M yang saya kasih ke orang, lebih dari itu dong. Kalau nggak saya bayarnya dari mana? Akan gerogotin modal, bisa rugi saya nanti, gitu kan? Nah, konsekuensi selanjutnya adalah, ya saya harus pastikan 1,2 M itu lancar semua. Kalau dia nggak bayar, saya mau dapat dari mana pendapatan bunganya? Nah, itu kuncinya bank. Jadi bank itu bekerja sekarang ini yang namanya main atau core bisnisnya adalah kredit. Ya nyari bunga. Bunga apa? Bunga bank. Jadi bunga bank harus lebih tinggi dari bunga simpanan kalau dia nggak mau collab. Nah, ketika kapan dia collab walaupun dia bunga simpanannya tinggi, ya tadi kalau kemudian dia bermasalah kreditnya gitu ya. Satu. Jadi ada pendapatan bunga. Lalu ada pendapatan fee administrasi. Fee administrasi adik-adik punya tabungan nggak? Ada yang nggak punya tabungan? Coba ngacung di sini. Yang belum punya tabungan ada nggak? Saya ajarin malam ini bikin tabungan BRI lewat digital saving. Ada yang belum punya tabungan? Coba ngacung. Nggak apa-apa. Iya Pak, saya ngambilnya ke kantor pos Pak, karena orang tua saya ngirimnya lewat kantor pos misalnya gitu. Atau lewat GoSend Pak, gitu. Lewat GoPay aja saya diisiin orang tua Pak, nggak punya rekening bank. Ada yang nggak punya rekening? Ayo nggak usah malu-malu. Waduh, punya rekening semua ini ya. Luar biasa ini. Bank apa? BRI bukan? BRI, Pak. Waduh. BRI ya. Dia kalau belum buka, nanti adik-adik buka website. Kalau belum punya rekening BRI, sekarang saya promosi. Buka HTTPS, buka rekening.bri.co.id. Nah, buka rekening BRI.co.id. Nah, itu nanti adik-adik cuma bikin aja dari rumah sambil tiduran jadi itu barang.
Ya, nggak perlu datang ke kantor cabang gitu ya. Nah, pendapatan fee administrasi, kalau adik-adik punya rekening, itu ada kan yang setiap bulan dipotong, ada yang 3.000, ada yang 6.000, kalau BCA 10.000, ya. Ada? Ya kadang-kadang kita nabung 100.000, tahu-tahu pas kita kedatangan, kok berkurang. Ya itu ada namanya biaya administratif, biaya pemeliharaan. Katakanlah adik-adik nanti buku tabungannya hilang, ganti itu gratis. Atau katakanlah nyetak buku tabungan udah kepenuhan, saking dapat terima transferan dari mana-mana. Atau bisnis online shop-nya banyak, cetakannya habis, bukunya diganti, nah itu nggak perlu bayar gitu ya. Jadi konteksnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya biaya dana. What is biaya dana? Biaya dana tadi, kalau orang nabung, maka kewajiban bank adalah membayar bunga tabungan. Maka itu dalam konteks adalah biaya dana. Biaya dana tergantung. Kalau dana kita didominasi dana mahal, deposito, maka kita mencadangkan biaya dana besar setiap bulannya. Tapi kalau banyakkan kasanya atau tabungan gironya biasanya kecil. Katakanlah di sini contohnya 88,5 juta dia punya. Kemudian ada PPAP. Ya, PPAP itu cadangan terhadap, tahu PPAP? Ada yang tahu? Udah belajar sampai ke PPAP belum sama Bu Rona, adik-adik? Belum, Pak. Belum ya? Jadi PPAP udah pernah dengar PPAP? Belum. Nah, PPAP itu kepanjangan ya. Penyisihan penghapusan aktiva produktif namanya ya. Atau kalau gampangnya ngomong gini. Saya kasih pinjaman ke Mbak Dina dia 1 miliar. Maka saya harus segera mencadangkan. Kalau Mbak Dina dia ini PHP-in saya tidak bayar, maka saya harus mencadangkan kira-kira berapa persen. Ya, kalau dia nggak membayar, kerugian yang saya harus tanggung. Oh, Mbak Dina dia kalau lancar, saya tetap harus mencadangkan juga. Karena itu kewajiban. Mencadangkan 1 miliarnya adalah 1%. Maka biaya yang udah di-create di awal, ya, itu biaya istilahnya itu ada accrual basis, ada accrual basis, ya, artinya tuh diakui sekarang, ya, sudah diakui sekarang. Nanti cash basis kalau dia sudah memang clear NPL dia, maka dia atau bermasalah dia langsung jadi biaya. Nah, biaya PPAP ini kalau lancar itu aturannya adalah dicadangkan 1% dari nilai kredit yang diberikan. Kalau lancar, Mbak Dina dia tadi bayarnya tepat waktu terus. Kalau kemudian tiba-tiba Mbak Dina dia lupa, telat 1 bulan, maka saya harus mencadangkan naik lagi 5% dari kredit yang saya kasih 1 miliar tadi. Berarti kali 5% berapa? 50 juta, ya. Maka itu harus ada di cadangan. Nah, kalau lancar tadi saya hanya mencadangkan 10 juta. Berarti semakin kredit itu baik, kualitasnya lancar, maka sebenarnya biayanya kecil. Jadi di cabang itu nggak terlalu besar biaya yang dibentuk. Nah, kalau kemudian kolek 3, nah sekarang saya tanya balik lagi kemarin, kolek 3 kalau nunggak berapa bulan, ingat? Coba Mbak Haning, kolek 3 kemarin, kalau kolek 3 kita menunggak, berapa bulan nggak bayar? Lebih dari 3 bulan sampai 4 bulan, Pak. Yang kolek 3. Lebih dari 3 bulan. Ya, 4 bulan, itu kolek 3. Nah, kalau koleknya 3 atau alias apa nama koleknya? Kurang lancar, Pak. Iya, kurang lancar ya. Ketika kurang lancar, maka kita akan mencadangkan 15%. Nah, gitu ya. Dari 1 miliar. Gitu ya, berarti 150 juta.
Seterusnya, kalau kolek 4, coba masih ingat Mbak Mafaza, kolek 4 berapa bulan nggak bayar? Suaranya kecil sekali, lembut sekali. Di atas 4-6 bulan, Pak. Ya, itu cadangannya harus 50%. Bayangin loh, ketika saya kasih kredit tadi ke Mbak Dinadia 1M, maka saya sudah ngalamin kerugian 500, sudah positif, nggak balik. Ini saya udah cadangin. Apalagi kalau saya sampai macet, sudah nggak tertagih itu. Udah Mbak Dinadia langsung blacklist, gitu ya. Catatan kredit macet bank. Macet berarti itu sama saja kita membentuk biaya, ya harusnya kita dapat uang, dapat pendapatan bunga sebel, malah kita membuat biaya senilai pinjaman yang kita berikan. Nah, inilah yang kemudian dibentuk oleh si cabang ini. Nah, biaya administrasi umum apa? Ya biasa, itu biaya tenaga kerja, biaya transport dan sebagainya ya. Adik-adik ya, ada gaji 10 orang itu biaya-biayanya apa saja, katakanlah sebulan dia 100 juta. Nah, apa yang adik lihat ya, dengan kondisi kinerja perusahaan yang seperti ini? Nah, saya ingin komen dulu dari adik-adik. Apa yang bisa adik-adik lihat? Ini terlepas dari catatan di bawah ya. Ya, potensi bisnisnya kawasannya pertanian. Ya. Kemudian total populasinya 60 rekening pinjaman. Ya, dari 2019 itu ada 60 rekening pinjaman. 30 rekeningnya itu dikasih kredit modal kerja. Ya, yang mayoritas di tahun 2022. Jadi spike-nya di paling banyak dia ekspansi itu di tahun 2022. Nilainya 1,1 miliar. Dengan jenis usaha perdagangan angsurannya bulanan, pokok plus bunga. 10-nya adalah investasi dan 20-nya adalah kredit musiman. Nah, apa yang adik-adik bisa lihat dari gambaran kinerja ini? Nah, ini kita melatih critical thinking. Nah, nanti adik-adik hanya melihat data ini, wah ini harusnya nggak benar, anomali dan sebagainya. Saya kasih waktu 5 menit untuk adik-adik bisa 2 menit lah ya, mengeksplor dan kemudian nanti speak up. Kalau nggak ada yang speak up nanti saya tunjuk. Kayak biasanya aja. Saya Pak, gitu. Nggak ada yang salah kok. Nanti kita kan sama-sama ya ngerjain bareng-bareng gitu ya. Ada yang sudah selesai? Silahkan speak up. Kira-kira kita mau ini, nanti saya kasih penjelasan kira-kira apa saja titik kritis dan sebagainya. Tapi paling tidak adik-adik
apa yang bisa dilihat dari komponen-komponen yang adik-adik bisa lihat. Kira-kira bisnisnya seperti apa, kemudian ini fokusnya apa, kemudian kira-kira kan tadi ditugaskan untuk memeriksa. Nah, awalnya yang kita harus pastikan adalah istilahnya tuh kita harus predikasi atau audit pendahuluan. Kita lihat kebijakan, data peminjam, wilayah produk simpanan, penanganan kredit, bermasalah dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah clue. Nah, kira-kira based on data ini apa yang bisa men-trigger atau memberikan insight pada adik-adik? Sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di unit kerja ini atau di cabang ini. Ayo, silakan. Siapa yang mau speak up duluan? Any volunteer? Coba, kalau tidak ada saya tunjuk ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak usah takut. Malu-malu banyak kan. Coba Mbak Putri. Mbak Putri Eka. Nah, kira-kira apa yang bisa Mbak Putri gambarkan dari data angka-angka ini? Halo? Mbak Putri dengar saya? Ngeheng? Kayaknya ngeheng ya? Ngeheng sepertinya ya. Oh ngeheng mungkin saya akan tunjuk lagi Mbak Amalia. Coba Mbak Amalia apa yang bisa tergambar gitu ya. Nggak apa-apa. Oh ini begini Pak cabangnya. Nggak ada yang salah gitu ya. Nanti baru ini melatih critical thinking adik-adik ketika disuruh meriksa cabang dengan kondisi seperti ini. Ada something problem di mana gitu. Silahkan. Baik Pak, kalau menurut saya sendiri itu dilihat dari dana PPAP yang besar dimungkinkan karena kemacetan kredit dari kredit yang dipinjamkan, karena ini kan dananya paling besar sendiri dari total biaya yang dikeluarkan oleh bank. Itu sih Pak. Ya, good. Ada yang ingin menyempurnakan lagi, monggo. Mbak Servin, coba. Baik, izin memberikan pendapat ya Pak. Nggak apa-apa. Menurut saya dilihat dari yang udah di keterangan di sini, pada Bank X itu kan pinjamannya mengalami pinjaman macet, mayoritas mengalami pinjaman macet sebesar 500 juta. Lalu otomatis akan membuat biaya PPAP-nya itu semakin meningkat. Dan dilihat juga di dalam keterangan itu, total pendapatan dan juga total biaya itu lebih besar total biaya. Jadi Bank X itu mengalami kerugian sebesar 665.500.000. Dan hal ini terjadi menurut saya karena banyaknya kredit macet yang terjadi, Pak. Cukup, Pak. Oke, good. Ada lagi yang ingin speak up, menyempurnakan? Mbak Sapna mungkin? Any comment? Nggak apa-apa, oh itu karena ini Pak, gitu. Nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah juga. Kita sama-sama ya, karena adik-adik belum ini juga. Tapi paling tidak ada gambaran. Tadi benar semua yang disampaikan? Mbak Sapna atau Mbak Yola, monggo. Izin berpendapat ya Pak. Ya. Kalau menurut saya itu karena total pendapatannya itu lebih kecil dari total biaya, karena membengkak di biaya PPAP-nya itu sendiri. Ya. Terima kasih. Mbak Yola, gimana kalau Mbak Yola? Ada sesuatu yang berbeda? Atau idem Pak? Gitu. Menurut saya masih kayak
jawaban teman-teman sih Pak, karena Ya. kredit macetnya yang di Ko 5 Ya. itu banyak. Jadinya Oke. Jadi memang teman-teman kalau melihat seperti ini, titik kritisnya adalah tadi, biaya PPAP-nya kan besar, pendapatannya cuma 174 juta. Yang harus dikritisi, kenapa pendapatannya 174 juta? Ya karena memang dia hanya bisa menyalurkan kredit 1,2 M. Dengan asumsi nih, kalau kemudian lancar semua, dia bisa dapat pendapatan segitu. Bisa kan lebih kecil lagi kalau kemudian orang nggak ada yang bayar. Artinya apa? Biaya PPAP terbentuk. Nah, yang membuat besar biaya PPAP itu adalah ketika koleknya itu DPK ke atas. Ya. Tidak hanya macet. Kalau kita itu kredit di suatu bank itu, dia harus kolek 1, baru dia dinyatakan baik-baik saja. Kalau dalam perhatian khusus itu sudah mulai menunggak. Kalau menunggak berarti ada risiko. Katakanlah kita sudah mencadangkan 1%. 1% dari 1,2 M berapa adik-adik? 100? 1% berapa? 12 juta ya. Nah, kalau kita mencadangkan itu, kemudian kita berubah menjadi kolek DPK, maka tadi 1% plus 4% lagi tambahannya. 4% dari sisa kewajiban atau sisa kredit. Nah, karena cabang ini kita harus lihat lagi adik-adik secara komprehensif. Nah, adik-adik tadi udah benar. Wah, ini Pak, ini sepertinya banyak kredit bermasalah. Nah, maka bahasa ini ketika melihat data, stepnya ada bicara manajemen auditnya adalah adik-adik harus melakukan audit pendahuluan. 1, adik-adik tadi udah fokus. Kalau biaya PPAP yang besar dibentuk, berarti kaitan sama apa adik-adik tadi? Pemberian apa? Simpanan atau pinjaman? Pinjaman. Ya, terkait pinjaman. Maka adik-adik harus lihat apakah ada kebijakan penyaluran kreditnya. Diperiksa, dicek dulu data-datanya ya. Jadi ini belum sampai ke tahap memeriksa ya. Baru pendahuluan dulu based on data. Apakah ada kebijakan penyaluran kreditnya? Yang kedua, siapa saja data-data para peminjam, siapa saja data-data para penyimpan, semua kita lihat. Kemudian kita lihat bagaimana kebijakan dari dan produk simpanannya. Apa saja sih produk-produknya? Ya, kita lihat. Karena gimmick-gimmicknya atau fitur-fitur setiap produk itu beda-beda. Katakanlah produk ini bunga sekian, produk ini di hold sekian, dan sebagainya. Kita harus lihat. Terus segmentasi kredit kita harus lihat. Yang keempat, poin penting, ini kalau udah banyak kredit bermasalah, ada nggak aturan main penyelesaian kredit bermasalahnya? Nah, itu bicara audit pendahuluan. Step pertama kalau kita bicara teori audit manajemen. Nah, tapi di dalam langkah kalau kita bicara praktek di perbankan itu tidak mengenal yang step-step tadi. Tapi lebih ke embedded di dalam setiap proses pemeriksaan. Nah, ketika 4 ini adik-adik sudah pahami, adik-adik bisa menentukan titik kritisnya. Oke, saya temukan ada celah di penyaluran kredit. Oke, saya lihat data pinjaman ini sesuai dengan keterangan ya di bawah ini. Oke, 30 rekening loh, kredit modal kerja dikasih di tahun 2022. Berarti ini banyak jor-joran tahun 2022. Sebelumnya nggak jor-joran. Terus modal kerja ini, padahal di situ kawasan pertanian. Nah, itu jadi titik kritis adik-adik nanti periksa, apa iya nih beneran dikasih modal kerja? Petani-petani itu disuruh ngangsur setiap bulan, panen padi berapa bulan, Dek? Panen padi berapa bulan, Dek, tahu? Panen padi 4 bulan, 3-4 bulan. Kalau dia punya melon, panen melon berapa bulan? 4-5 bulan, 6 bulan. Panen ini masa disuruh ngangsur bulanan? Ya pasti macet, nggak bisa bayar. Gitu ya. Nah, itu yang harus dilihat lagi lebih dalam. Kemudian dilihat, loh, 2022 mayoritas 1,1 M, berarti 100 juta saja yang diberikan di kredit yang lain, itu kecil banget. Loh ini siapa nih yang 30 rekening ini 1,1 M dibagi 30 ini berapa plafonnya kreditnya. Nah itu sehingga adik-adik menentukanlah fokus ruang lingkup. Oke, saya akan lakukan auditnya lanjut, saya akan fokus kepada pinjaman. Ya, maka fokus kepada pinjaman, adik-adik akan
motret, bagaimana memeriksa pinjaman karena unit cabang ini tidak sehat. Ya, kenapa? Sudah LDR-nya 80%, kemudian macet banyakan atau NPL banyakan. Ya, sehingga membentuk biaya lebih besar dibandingkan pendapatan. Ibarat kata di situ nanti akan ada hasil auditnya, adik-adik akan merekomendasikan apa? Langkah selanjutnya, apa yang harus adik-adik lakukan? Next-nya adalah baru kita masuk ke dalam step audit terperinci, istilahnya. Audit lebih detail lagi. Apa yang akan kita audit? Nah, adik-adik bisa lihat ini. Nah, ini nanti sebagai latihan ya. Nanti saya kasih contoh laporan ya. Nanti bisa, mungkin nanti saya share-nya mana ya? Share di chat ini kah atau via Bu Rona kah? Share di saya aja Pak, nanti biar saya yang teruskan ke mahasiswa. Baik. Jadi nanti ada contoh laporan, kalau bikin laporan audit seperti apa gitu ya, dengan contoh case ini gitu ya. Nanti saya share ke Bu Rona gitu ya. Nah, fokus audit dengan data yang tadi ya, yang di sebelah kanan ini gitu ya. Kalau kita melihat, maka itu bisa kelihatan nih, kita mau fokus kepada apa? Oh, kredit NPL-nya. NPL-nya berapa? Oh, NPL itu kolek apa? Kalau kemarin masih ingat NPL itu kolek berapa aja adik-adik? Masih ingat? 3 sampai 5 sampai 5. 345. Bentar. Masih ingat 3, 4? 3, 4, 5. Oke, itu kredit apa? NPL. Oke, kalau LAR kemarin masih ingat? 2 sampai 5. 2 sampai 5. 2 sampai 5. Masih ingat ya berarti. Nah, saya teruskan. Nah, kalau kita melihat tadi, kan kita sudah jelas ya patokannya bahwa kredit ini bermasalah. Ya. Berarti adik-adik fokus kepada kredit, NPL-nya 900, DPK-nya 200. Iya atau tidak? Ya. Kita akan fokus terhadap 1,1 M yang menjadi faktor penyebab pembentuk biaya PPAP paling besar. Ya, potensi kredit bermasalahnya 1,1 miliar nih. Kalau ini jadi macet semua, bayangkan adik-adik, berarti pencadangan biaya PPAP-nya itu menjadi 1,1 miliar. Tambah hancur lagi, tambah dalam lagi kerugian. Ya. Maka kalau rugi itu kita sudah nggak bisa lagi bayar biaya dana, tabungan nasabah tadi membayar bunganya gimana. Kemudian nanti nasabah kalau mau narik uangnya seperti apa. Itu kita akan repot nanti. Ya, itu yang kemudian banyak collab gitu akhirnya. Sama seperti case kemarin, case Bank Senturi. Kalau adik-adik dengar, Bank Senturi itu karena banyak kredit bermasalah. Ya, karena banyak kredit bermasalah gini disubsidi oleh pemerintah, disubsidi oleh Gubernur BI pada saat itu yang kemudian sekarang menjadi bermasalah. Akhirnya Senturi sekarang dibeli oleh bank lain. Ganti nama aja sekarang. Nah, kemudian bayangkan kita akan mencadangkan 1,1 M, itu fokus satu. Yang kedua, bahwa kredit lancarnya itu hanya 100 juta. Artinya, pendapatan bunga kita itu cuma 1,4 juta sebulan. Yang lain nggak bayar gimana? Macet semua nanti. Berarti potensinya, bayangin aja kita mengeluarkan biaya sebulan untuk gaji pekerja aja 100 juta. Itu nggak nutup. Nah, itu secara highlight kita bicara based on data saja ya. Ini simple laporan keuangannya. Poin-poin apa yang menjadi stressing. Maka kita akan analisis lebih dalam lagi pada saat kita mengaudit lebih detail. Kreditnya didominasi oleh modal kerja, usahanya dagang. Mayoritas kreditnya tahun 2022. Maka fokusnya itu istilahnya ruang lingkup. Bahwa saya hanya akan memeriksa kredit yang dicairkan tahun 2022
dengan nilai 1,1 miliar. Nah, adik-adik akan fokus dengan ruang lingkup itu. Sehingga tidak lagi meriksa yang 2019 dan sebagainya. Kenapa? Waktu adik-adik tadi kan dikasih sama ketua timnya, Mas Nur Hidayat. Dikasih ketua tim cuma 5 hari. Maka critical point di cabang ini apa yang adik-adik harus periksa. Nah, sehingga untuk itu aspek saya, oh ini problemnya ada di kredit. Maka aspek kredit yang adik-adik harus periksa. Aspek-aspek kemarin yang saya sudah jelaskan atau sampaikan ya. Ada permohonan, analisis putusan, ya ada kurang satu ya, realisasi, dokumentasi, dan monitoring. Nah, lalu kalau kita bicara audit, fokus audit, kita bicara juga root cause. Ada istilah root cause ya, akar masalah. Kenapa kredit itu banyak NPL? Apakah memang asal-asalan ngasih? Ataukah salah ngasih metode kreditnya, harusnya kasih musiman, kok dikasih modal kerja? Ataukah kemudian adik-adik melihat ini sebagai, oh ini ada integritas, ada nggak benernya dari pegawai kita. Maka SDM-nya harus diaudit. Bagaimana mengaudit SDM? Maka adik-adik tekan dulu. Berapa banyak kredit yang bermasalah tadi, yang ini ya. Kemudian berapa yang kemudian itu, oh si account officer-nya Mbak Serpin dari 30 itu dia 20. 10-nya Mbak Rizkiana. Oh, berarti Mbak Serpin ini paling banyak nih bikin kredit bermasalah nih. Ada apa sama dia ini? Ikut terlibatkah? Atau kurang kompetensinya? Maka kita audit SDM-nya. Ya. Lalu baru kita bisa melihat, oke, Mbak Serpin sama Mbak Rizky itu kan ngasih kredit pasti ada yang mutus, ada yang menyetujui. Yang menyetujui adalah atasannya. Apakah atasannya punya kompetensi cukup? Ngecek ulang enggak? Atau asal terima beres? Iya kan? Sekarang banyak eranya terima beres. Yang penting proses kamu jalankan, yang penting output. Proses, I don't care with the process, gitu kan. Kalau bos-bos kan banyak kan gitu sekarang. Yang penting hasil. Kamu hari ini bisa cairkan orang atau naik outstanding pinjaman kita, naik kinerja kita, kredit kita, yang penting kamu cairin siapa saja orang itu. Nah, nanti pokoknya jangan bermasalah. Pesannya cuma gitu doang, terima beres. Maka kita harus analisis, sudah berapa lama pemimpin cabangnya, punya kompetensi tentang kredit enggak, memahami angka-angka itu, kinerja-kinerja unit kerjanya ini tahu nggak dia berapa banyak pinjaman, berapa besar sih ini, resikonya apa saja. Nah, itu kita harus paham. Baru kita bisa menentukan, oh penyebabnya. Setelah kami analisis, satu penyebabnya, nggak kompeten pekerja di situ. Sehingga ngasih kredit, yang tadinya kredit orang di situ mayoritas pertanian, yang musiman 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, 9 bulan sekali, baru dia panen dan menghasilkan uang, dikasih skim kreditnya bulanan. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini nggak kompeten ini, sepertinya gitu. Itu satu. Yang kedua, dilihat lagi, wah ini nggak benar strategi bisnisnya. Ngapain juga bikin cabang di situ? Orang di situ potensi bisnisnya nggak ada. Kenapa? Loh buktinya 5 tahun kreditnya cuma 1,2 M. Lah dia kemana aja 5 tahun? Bayangkan adik-adik sebulan 10 juta biaya tenaga kerja. Katakanlah 10 juta itu 5 tahun itu berapa puluh bulan? 60 bulan. 60 bulan kali 10 juta tuh gaji orang. Ya kan? 600 juta. Kreditnya cuma 1,2 M. Gitu kan? Ini ngapain aja kerjanya orang-orang ini? Nah, jangan-jangan kita memang salah strategi. Ngapain buka cabang di situ yang memang nggak ada potensi bisnisnya. Mayoritas pertanian, dilihat lagi adik-adik. Adik-adik sering kan membaca buku, kalau ke perpustakaan saya yakin ada di Polines. Misalnya apa di kota? Semarang dalam angka, ada ya? Semarang dalam angka, data BPS, data statistik. Oh, di wilayah itu mata pencarian paling banyaknya pertanian. Oh, pasar ada berapa banyak. Nah, lihat cabang itu berada di daerah yang memang mata pencariannya mayoritas apa, kemudian kredit yang diberikannya apa, berada di daerah keramaian yang memang daerah bisnis atau tidak, ya perputaran bisnis atau cash flow tidak, gitu. Nah, itu menjadi analisis yang harus dituangkan oleh seorang auditor. Sehingga penyebab tadi ada kesalahan strategi bisnis. Maka nanti akan ngeling dengan rekomendasi. Atau bahkan yang ketiga, adik-adik,
bahwa oh ini karena dia mendapatkan uang. Yang kemarin cerita-cerita kita, ya ngasih kredit, ya udah kamu berani ngasih kredit saya 1 M, saya kasih kamu 20%. Atau bagi 2 dan sebagainya. Nah, itu adik-adik harus buktikan ke arah sana. Sehingga kalau kita sudah tahu mapping kondisinya seperti ini, ada kelemahannya, ya, kemudian ada penyebabnya, baru kita tentukan rekomendasi. Yang pertama, kita bicara strategi bisnisnya nggak benar nih Pak, ya berarti harus relokasi. Tolong cabangnya dipindahkan, di sini tidak layak, kenapa? Potensi bisnisnya nggak ada. Daripada di sini nanti kredit tidak tumbuh, dana tidak tumbuh, biaya membengkak, rugi berkelanjutan, maka tolong pindahkan ke daerah Banyuwangi, misalnya gitu ya, atau Boyolali ya, bahas kalau di Semarang apa ya, Boyolali ya, katakanlah gitu ya, Boyolali, atau bahkan ke Jambi tempat Corona, itu lebih ramai lagi gitu kan, misalnya. Nah itu akan ke sana arah strateginya gitu. Atau yang kedua, di sini potensi bisnisnya ada tapi belum tergali di wilayah ini. Nah, atau ini banyak orang yang makan gaji buta. Ya udah kurangin aja, tenaga marketing 5 kita kurangin 3, 2 saja cukup. Yang 3 relokasi ke unit kerja lain. Gitu ya. Itu hasil analisis produktivitas. Kenapa? Loh, 30 rekening ada account officer 5 orang, yang kerja cuma 2 tadi bilang, Mbak Servin sama Mbak Rizkiana, yang 3 lagi ngapain? Kalau nggak produktif, oh udah kalau nggak produktif dia taruh di unit kerja lain. Nah, misalnya gitu ya. Jadi ada problem apa yang kita temukan, itu yang harus menjadi dasar dari rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kalau di prinsip audit manajemen dia masuk ke dalam pelaporan dan tindak lanjut. Dipastikan ditindaklanjuti tidak oleh manajemen. Jadi kita ngasih laporan ini kepada manajemennya. Nah, top level manajemen itulah komitmennya seperti apa? Apakah akan dilakukan relokasi atau tidak? Ya, itu disepakati, gitu ya. Kalau dia tidak mengikuti rekomendasi kita, berarti dia harus mengabsorb resiko itu. Ya. Kita sudah mengingatkan sebagai fungsi partnership, ya. Bahwa kita sudah mengingatkan tolong daripada ini rugi berkepanjangan harus lakukan tindak lanjut ini. Nah, kemudian apakah itu wajib ditindaklanjuti? Ya itu kepentingan bisnis mereka. Kadang-kadang mereka berpikir, oh enggak Pak, ini biaya akan lebih mahal dan sebagainya. Monggo. Tapi kajian kami seperti ini. Kalau nanti kemudian tidak dilakukan, resiko tanggung penumpang. Bahasanya seperti itu. Nah yang ketiga, nah kredit ini kan banyak bermasalah. Ternyata tadi, harusnya orang itu dikasih kredit musiman, tapi dikasih bulanan. Maka kita bilang, oh sebenarnya orangnya mampu, mau bayar, tapi nggak bisa kalau bulanan. Maka kita restrukturisasi kredit. Atau istilahnya itu kita perbaharui kreditnya. Dengan pola angsurannya musiman. Ya, jenis kreditnya dirubah dari modal kerja jadi musiman. Nanti Pak, Bapak, Ibu, tolong ya, saya restrukturisasi, saya perbaiki, tapi kreditnya bayar pada saat jatuh tempo, musimnya nanti panen, Bapak lunasin, atau Bapak bayar pokok sekian, bunga sekian. Gitu ya, konsepnya ada restrukturisasi. Ini opsi. Nah, tinggal adik-adik menemukan nanti penyebab itu yang mana. Atau bahkan poin keempat, sini sudah macet semua, bebel. Orang-orangnya memang karakter nggak mau bayar di daerah situ, kalau satu nunggak semua ikut nunggak. Kamu nggak dilelang sama bank? Enggak. Kamu macet udah berapa bulan? 5 bulan. Ya sudahlah, saya macet juga. Ada gitu banyak. Ya mungkin di kampungnya Mbak Rizkiana gitu, kalau macet satu yang lain ikut-ikutan macet gitu ya. Atau misalnya di kampungnya adik-adik yang lainnya, seperti di kampung-kampung pada umumnya yang merasa bahwa bank itu tidak akan mungkin sampai menyita rumah, menyita aset. Itu mereka pasti masih pakai prinsip ilmu getok tular tadi. Getok tular dalam tanda kutip negatif gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita bilang bahwa ini tidak bisa lagi diselamatkan kreditnya. Nah, karena penyelamatan kredit itu salah satunya adalah restrukturisasi. Wah, ini nggak bisa diselamatin lagi. Lalu apa? Ya kita ambil langkah upaya hukum melalui kita lelang. Ya, kita lelang itu nasabah-nasabah yang memang sudah tidak mampu bayar, tapi dengan prosedur ya. Artinya kalau orang macet itu harus ada SP 1, 2, 3. Surat pemberitaan pertama,
pemberitahuan kedua, ya Pak, Bapak nunggak harus bayar pokok sekian, bunga sekian. Yang kedua, masih nggak datang. Yang ketiga, masih nggak datang. Ya sudah, kita daftarkan di lelang. Lelang kita beritahukan juga, Bapak, Mbak Wandari, kamu macet ya, besok mau saya lelang tanggal sekian, nominalnya sekian. Kalau kamu nggak mau lelang, kamu harus bayar tunggakannya dulu. Datang tuh Mbak Wandari, baru datang. Iya Pak, saya selesaikan tunggakan. Tidak jadi lelang. Ya. Tapi kalau kemudian tidak ini, lelang. Nah, lelang baru mekanisme lelang yang pakai KPKNL. Ya. Nah, KPKNL itulah yang tempat melakukan lelang dan disitulah kontes ya, siapa yang membayar dengan nilai limit di atas limit terakhir ya dia yang akan mendapatkan hasil lelang. Atau bahkan yang terakhir adik-adik, kita berbicara tentang SOP. Misal, kreditnya ini nggak benar nih Pak, gitu ya. Masa pada saat pemberian kredit ini tidak ada proses verifikasi terhadap kebenaran usaha. Masa Bapak hanya memutus saja, tidak kunjungan ke lapangan, tidak memastikan bahwa memang benar petani ini layak bayar bulanan, misalnya. Nah, itu kemudian yang akan menjadi resiko di perbaikan atau SOP. Itu yang menjadi titik kritis ketika nanti adik-adik akan melihat kinerja atau angka-angka keragaan, istilahnya kalau di bank itu ada angka keragaan. Itu yang menjadi poin penting. Nah, semua ini hasil auditnya itu dituangkan dalam 5 atribut metode kemarin. Apa 5 atribut metode, masih ada ingat? Adik-adik masih ingat 5 atribut metode temuan? Yang pertama, Kondisi. Iya. Iya. Betul. Pak. Si kriteria ya, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Nah, itulah adik-adik bicara Kondisi, ya, kriteria. Iya, betul. 100, luar biasa. Kayaknya delay nih ya. Siapa ini delay? Kayaknya masih di ini ya, di daerah yang sinyalnya jauh. Tapi Mbak Gina ya tadi ya, itu siapa tadi? Nah, nggak apa-apa. Artinya adik-adik masih ingat bahwa menuangkan audit secara terperinci kemarin ada di 5 atribut metode. Oke? 5 atribut metode itu adalah kondisi, kriteria, penyebab, dampak, rekomendasi. Nah, itu wajib ada di setiap temuan adik-adik. Ya, nggak boleh nggak ada gitu ya, bagaimana menuangkannya dan sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini saya coba ini ya. Kalau temuan itu contohnya gimana sih Pak? Gitu ya, nuliskannya gitu ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi gini, misalnya kita buat, terdapat penyalahgunaan kredit KI refinancing. Ada 5 atribut metode. Pertama, kondisi. Kedua, kriteria, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Oke? Ini 5 atribut metode. Kondisi itu berisi apa sih? Contohnya seperti ini. Jadi hasil audit kita terhadap pemberian kredit pada kancah BRI mana atau bank mana ya, karena kebetulan BRI saya kasih contoh BRI. Debiturnya siapa, PT siapa, nomor rekeningnya berapa, jangka waktu dan sebagainya, ini informasi kredit. Kolektibilitasnya apa. Nah, baru kita bicara di kondisi itu fakta dan inti permasalahan. Inti permasalahannya apa? Itulah kelemahan adik-adik. Ya. Kelemahannya apa? Yang pertama, contohnya, debitur mengajukan pinjaman KI refinancing. KI refinancing itu gini, Dek. Saya sudah punya ruko yang sudah saya bangun 2 tahun yang lalu. Uang saya habis untuk bangun ruko.
Jadi bagaimana saya mengajukan ke bank, "Bang, tolong dong balikin uang yang saya pakai untuk bangun ruko saya kemarin." Itu istilahnya KI refinancing. Ya. Jadi membiayai kembali investasi yang sudah dilakukan. Nah, itu namanya KI refinancing atau kredit investasi refinancing. Beda dengan kredit investasi. Kalau kredit investasi berarti baru. Ya. Tapi kalau kredit KI refinancing berarti barang second, barang yang sudah ada. Jadi paham ya, produk kredit, nanti adik-adik biar ngerti. Kemudian tujuannya dia apa? Mengajukan itu saya membangun studio foto wedding, renovasi tempat usaha workshop, menambah perlengkapan dan sebagainya. Nah, informasi LKN itu akan sering adik-adik dengar, namanya lembar kunjungan nasabah. Lembar kunjungan nasabah itu sebagai bukti bahwa pegawai atau petugas bank sudah datang ke tempat nasabah. Nah, di situ disebutkan bahwa mengajukan akan digunakan untuk membangun studio wedding, make up, renovasi tempat usaha, workshop, dan sebagainya. Sesuai lampiran RAB. Nah, saudara S, ini debiturnya ya, mengajukan pinjaman bank BTN. Nah, bank lain nih, dia punya pinjaman di bank lain yang direalisasi atau dicairkan 6 Desember 2018. Pinjamannya kolektibilitasnya 1, lancar. Ya, ini diketahui dari mana? Kita kan nggak punya akses bank lain, nah pakai SLIK atau SID zaman ini ya. Nah, debitur tidak memiliki cash flow yang cukup sebagai backup kewajiban pinjaman. Hal ini tercermin dalam mutasi rekening koran debitur. Jadi dia analisis apa yang kemarin kemampuan bayar itu masuk ke dalam aspek apa? Di dalam aspek kredit kemarin kemampuan bayar masuk ke dalam aspek Capacity. aspek apa? Capacity. Hah? Kemampuan bayar Capacity. Realisasi Capacity. kredit. Capacity. Aspeknya Capacity. 5 Cs-nya dia masuk ke dalam capacity. Ya. Kalau di aspeknya yang harus kita lihat ada di Analisis kredit. Analisis kredit. Gitu ya. Jadi kita harus lihat lagi bahwa oh berarti ini faktor analisisnya nggak bener nih kalau ngelihat dari sini. Orang nggak mampu bayar dikasih kredit segitu. Nah, kurang lebih begitu. Maka kita harus mengkonfirmasi. Nah, ini bukti yang tadi yang saya katakan bahwa metode audit salah satunya kita harus wawancara. Oh, setelah kita konfirmasi, betul Pak, saya ngerintis usaha pengantin, saya mempunyai tempat usaha, saya buat studi foto, saya mempersiapkan pembangunan 2018, terus baru mengajukan pinjaman, baru cair tahun berapa. Nah, lewat si AO-nya, si pegawai kita yang memprosesnya, itu apa yang kita dapatkan informasi? Oh, dia ragu-ragu. Bingung mau nentuin tipe kredit. Yang tadi kan dia itu mau bangun, ada yang renovasi, ada yang mau beli perlengkapan. Nah, ini saya bingung Pak, dia mau saya kasih kredit investasi atau refinansi atau modal kerja. Ya. Jadi kalau udah kayak gini kita langsung bisa lihat nih kalau dia bingung berarti kira-kira apa tadi? Masalah apa? SDM-nya? Analisis kredit. Ya, analisis kredit penyebabnya apa? Kalau misalnya oh saya bingung, saya nggak tahu aspek apa tadi yang saya jelaskan di studi kasus? Aspek komputer. Aspek kompetensi. Iya. Aspek kompetensi ya yang kita udah langsung bisa nebak ini yang nggak benernya. Nah, ini istilah kondisi. Nah, kriteria. Kriteria adalah kita mau pakai ketentuan mana yang dilanggar, penyebab, maka kita lihat apa, oh nggak kompeten, oh nggak tahu, sehingga analisis kreditnya salah, potensinya bakal bisa macet. Dampaknya tentu kalau dia bermasalah maka akan merugikan. Rekomendasi adalah perbaikan dari kelemahan.
Ya, dia nilai ulang cash flow-nya, kalau bermasalah pakai penyelamatan, restrukturisasi, dan yang selanjutnya, ini lakuin ya, ini mumpung masih lancar, kamu terus datangin, kamu bina, kami monitor, jangan sampai dia telat bayar. Kenapa? Kamu ngasihnya kegedean loh, nggak sesuai. Orang dia udah pinjaman di BTN, nggak mampu bayar, kamu kasih malah besar sekali nominalnya, ya, 500. Nah, kurang lebih adik-adik akan dihadapkan dengan pola membuat yang namanya kertas kerja pengembangan temuan atau laporan hasil audit. Nah, nanti saya akan jelaskan after ini. Nah, ini nanti saya akan berikan ya lewat Bu Rona nanti ya untuk bisa adik-adik pelajari. Nah, itu case-nya apapun nanti studi kasusnya saya serahkan juga. Jadi saya biar itu menyadur itu dari contoh kasus apa gitu ya. Nanti bisa dilihat. Nah, saya mungkin sedikit masuk ke sini ya. Nanti kalau yang ini, kalau bahan-bahan adik-adik bisa download atau gimana Bu Rona? Gimana Pak Hedi? Kalau bahan-bahan ini adik-adik bisa download atau enggak ya? Bisa download? Bisa Pak. Oh bisa ya. Ya. Jadi di itu saya selalu upload sehabis ngajar, ini pasti bahannya saya selalu upload, nanti adik-adik bisa melihat lagi. Oh Nah, ya, upload di mana ya Pak ya? Di logbook Bu. Oh di logbook. Oh kalau di logbook mahasiswa nggak bisa akses Pak, yang bisa akses Gitu. logbook itu. Ya nanti saya mungkin berarti saya berikan ke Bu Rona semua aja deh ya. Ya, boleh Pak. Ya. Nanti juga ini kalau mungkin adik-adik ingin bertanya, mungkin saya boleh share kontak ya, nanti saya share kontak kalau misalnya mau bertanya langsung juga nanti saya di chat saya share kontak ya. Ini saya bingung Pak, aspek yang ini maksudnya apa, boleh nanti WA dulu gitu ya. Kalau misalnya saya nggak late respon ya, mohon maaf kalau late respon. Tapi 24 jam handphone saya hidup kok Bu. Handphonenya tapi orangnya enggak. Handphonenya 24 jam hidup, jarang mati. Nanti monggo silahkan kalau mau discuss. Nah, saya ingin mensummarize apa yang tadi saya sampaikan sampai dengan sekarang. Bahwa tadi kita bicara perencanaan. Kalau dalam satu timeline kita melakukan audit, kita harus buat yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu isi poin penting sebenarnya kalau kita bicara tadi normatif. Tapi yang penting adalah satu, kita harus punya goals, kita harus mengidentifikasi risiko apa yang kita periksa, kemudian kita harus punya SDM-nya, waktu sama kita harus program kerjanya, langkah-langkah kita memeriksa bersebut. Itu ada namanya memorandum perencanaan. Ada di dalam memorandum. Nah, pada saat kita masuk ke step melakukan audit, itu namanya kertas kerja audit. Ya. Kertas kerja audit inilah dibagi dua. Yang tadi adik-adik saya tunjukkan bahwa contoh ini termasuk kertas kerja audit. Ya. Kertas kerja audit akan menjadi KKPT atau kertas kerja pengembangan temuan yang saya contohkan Word tadi. Ya, 5 atribut metode. Jadi KKPA itu adalah kertas kerja auditnya, kertas kerja pelaksanaan audit, artinya worksheet pengujiannya. Tapi kalau KKPT itu adalah outputnya, kelemahannya, atau temuannya. Nah, itu ada di dalam KKPT. Nah, KKPT itu kan tadi kalau saya contohkan Mbak Adipa katakanlah mengaudit bersama Mbak Sapatri. Nah, berdua ini punya KKPT masing-masing, punya temuan masing-masing. Nah, gabungan antara temuan Mbak Tri dengan Mbak Adipa tadi dijadikan satu, itulah menjadi laporan hasil audit. Ya. Jadi laporan hasil audit itu gabungan dari temuan-temuan di summary menjadi satu, itulah jadi laporan hasil audit. Tapi kalau masih di masing-masing auditor itu namanya kertas kerja pengembangan temuan atau kertas kerja audit, gitu ya. Jadi di masing-masing penulis. Secara umum inilah alur prosesnya. Kalau kita bicara dari perencanaan sampai kemudian pelaporan sisi praktisnya. Di kertas kerja audit itu apa? Jadi bisa baca ya sendiri nanti karena waktu kita sudah nggak cukup ya. Karena penugasan kalau bisa saya yang penugasan pasti akan boring, dia akan membaca ini. Penugasan ini kertas kerja audit detailnya apa? KKA itu terdiri dari apa saja?
ya masukin ruang lingkup, program kerja, kemudian ada kriteria, itu ada di poin-poin ini. Kemudian di dalamnya apa? Contohnya, saya melakukan audit sumber informasinya dari mana, periode populasinya berapa rekening, jumlahnya, teknik samplingnya. Nah, kita belum belajar lagi teknik sampling, itu lebih deep lagi. Gitu. Tapi adik-adik paling tidak secara gambaran umumnya tahu gitu ya. Kemudian belum, nah ini contoh worksheet. Kita kemarin kan hari pertama saya ingat praktek kita bicara bikin yang masalah kas ya, kalau saya tidak salah. Nah, kas itu selisih atau tidak. Nah, contoh worksheet-nya begini. Bagaimana kuperesnya, kuperes 100 ribuan, di catatan registernya 256 juta, fisiknya benar nggak 256? Oh benar, setelah saya hitung manual pakai mesin, benar memang 256. Bukuannya 256 nggak? Oh benar. Tapi ada yang kemudian dilihat, oh registernya 7,2, fisiknya 7 juta, ada selisih 280 ribu nih. Mana fisiknya? Nah, itulah menjadi exception. Artinya ada perbedaan antara kriteria atau aturan main dengan fakta, maka itu menjadi gap. Gap itulah temuan. Nah, maka dia ditandain jadi temuan X1, temuan pertama. Anomali kedua ada dia fisiknya sama dengan register tapi bukunya misalnya beda gitu ya. Nah, itu akan menjadi X2. Nah, ini contohnya. Nanti adik-adik mungkin bisa baca ya, Bu. Nah, nanti kalau bingung mungkin bisa bertanya. Tapi ini prinsip-prinsip bagaimana kertas kerja temuan seperti apa. Ini tadi yang saya sampaikan ya, ada 5 attribute method. Kemudian apa saja yang harus ada, judulnya harus seperti apa, produknya apa saja, tipe resiko. Nah, ini resiko yang sudah diatur ya, ada 8 resiko. Kemudian temuan berulang, kemudian apa sih kelemahan internal, misalnya kelemahan internal tadi yang saya bilang, AO atau RM atau pekerja kita tidak melakukan verifikasi terhadap data, misalnya. Atau tidak mengetahui, atau tidak punya kompetensi. Nah, itu berarti gimana dia mau melakukan monitoring pengawasan kalau dia tidak punya kompetensi. Contoh seperti itu. Nah, ini kalau kemudian kita masukkan fakta kondisi. Kondisi itu ada 5W 1H ya. Fakta itu ada 5W 1H. What, why, who, where, when, and how. Nah, itu adik-adik harus petakan nanti apa kejadiannya, mengapa terjadi, siapa pelakunya, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan dan bagaimana itu terjadi. Maka kita harus mappingkan. Ya. Itu yang harus kita lakukan di level ketika kita membuat kertas kerja pengembangan temuan terhadap contoh kasus tadi yang saya sampaikan. Kalau penyebab sendiri apa? Penyebab itu adalah alasan yang menyebabkan suatu penyimpangan atau pelanggaran itu terjadi. Oh, kompetensinya nggak benar, Pak. Wajar dia kemudian melanggar. Oh, SOP-nya nggak ada, Pak. Wajar kemudian dia asal-asalan. Misalnya gitu ya. Jadi semua kita harus mappingkan. Sampai tahap rekomendasi bagaimana usulan perbaikan untuk memitigasi resiko. Nah, ya. Sampai di rekomendasi. Nah, ini nanti adik-adik mungkin bisa membaca secara slide. Nanti saya akan share ya dari hari pertama sampai nanti kepada Bu Rona. Saya pikir teman-teman bisa download Bu Rona, mohon maaf. Enggak bisa, Pak. Sebenarnya saya dari kemarin-kemarin pengen minta gitu ya, Pak, materinya, Pak. Cuma saya kayak nggak enak gitu. Mungkin privat gitu atau gimana gitu. Enggak privacy ya. Memang sudah saya filter, nanti saya kasih ke Bu Rona deh. Dan mungkin teman-teman juga nanti katakanlah setelah membaca ada yang ingin didiskusikan, boleh nanti Bu kalau mau bertanya gitu atau mau chat langsung ke saya, boleh ke chat ke Bu Rona juga. Ya, siap Pak. Atau Pak Hedi mau saya masukkan ke grup kelas, Pak. Jadi kalau mau tanya di grup aja gitu, nggak pusing satu-satu. Tapi terserah Pak Hedi nyamannya gimana. Oh boleh, mau di grup juga boleh, mau japri juga boleh Bu. Ini saya share aja nomor saya gitu ya. Siap, Nah ini Pak. monggo, ini saya, kontak saya, tapi mohon maaf adik-adik ya kalau late respon, mohon dimaklumi. Kalau biasanya saya kalau ngebales, kalau memang nggak aktif banget, saya malam Bu, malam mungkin saya baru check-in. Kadang-kadang mungkin lagi di
di luar kota gitu ya. Karena ini kan mau ke Jayapura gitu kan, mungkin sinyal agak susah gitu kan. Itu yang agak susah. Oh, mau ke Jayapura ya Pak Hedi ya? Ya. Saya kira mau ke luar negeri Pak. Penerbangan malam biasanya kan keluar negeri atau Oh, gimana? enggak. Kalau Jayapura itu kita pesawat malam kan, jam 11 malam 5 jam langsung. Oh Jadi gitu. baru nyampe jam 4 pagi. Oh, Gitu ya. iya, Jam 4 iya, pagi iya. nanti kita langsung kerja gitu ya, dijemput di bandara gitu. Jadi nggak bisa tidur malahan gitu. Agak takut juga di atas kan terlalu lama. Benar-benar. Iya, Pak Hedi. Terima kasih loh Pak untuk materi hari ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Iya. Terima Saya kasih pikir banyak. saya pikir untuk analisis kredit ini mungkin perlu beberapa kali latihan ya Pak, supaya mahasiswa itu sensitif untuk menganalisis kredit gitu ya. Kayaknya tadi Iya, masih ada yang apa ya, boleh. mikir gitu ya. Boleh besok kita tambahin studi kasus tentang analisis kredit gitu ya. Karena memang sebenarnya kalau di banking itu cuma 2 sebenarnya, ngaudit kredit sama ngaudit simpanan dana jasa, sudah 2 itu sebenarnya. Tapi paling banyak memeriksa operation-nya itu. Kalau laporan keuangan itu tidak terlalu ini karena memang kita pakai konsultan luar. Iya, benar. Karena lebih percaya KAP gitu dibandingkan audit internal, gitu Bu. Siap Pak Gitu Hedi. ya Bu Rona, terima kasih banyak ini Iya, sama-sama Pak. Hati-hati juga di jalan Pak nanti Pak. Terima kasih Bu Rona dan Dedi ya. Iya, sampai ketemu lagi Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Nanti waktunya saya kontak lagi Bu Rona, apakah Selasa depan atau seperti apa ya? Iya, siap Pak. Ya. Baik, Makasih banyak Bu. Iya Pak, saya akhiri ya Pak kuliah hari ini. Ya, mari Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rona. Oke, selamat istirahat teman-teman semua. Besok kita mulai aktivitas lagi. Persiapkan diri kalian, jaga kesehatan gitu ya. Semoga selalu sehat selalu sehat gitu ya. Oke, Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.